Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Mitra. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara setting ya dari RO 100 GPD yang memiliki 6 tahapan. Yang pertama ada di ini spoon PP sedimen. Bisa bervariasi ya, untuk kerapatannya ada 10 mikron, ada 531, tergantung kebutuhan ya. Semakin kecil angkanya maka semakin rapat dan semakin bagus filtrasinya. Otomatis nanti akan semakin sering melakukan penggantian karena lebih cepat kotor. Kemudian yang kedua, ini nanti diisi oleh granular activated carbon atau karbon aktif granul ya, yang berbentuk seperti kerikil-kerikil kecil. Ya, tujuannya untuk mengabsorpsi atau menyerap klorin yang masih tersisa di dalam air. Kemudian yang terakhir di sini ada CTO atau singkatan dari chlorine taste and odor, yaitu untuk menghilangkan klorin atau menyerap klorin, taste rasa, dan juga odor yaitu bau. Ya, jadi dua housing filter ini ya, yang kedua dan yang ketiga ini sama-sama berfungsi untuk menyerap residu-residu yang masih belum bisa diatasi oleh filter yang pertama ya. Oke, kemudian nanti ada media utamanya yaitu membran yang paling besar ya. Di sini membran, ini housingnya seperti ini bentuknya ya, berada di depan. Terus kemudian ada UV ya, ada UV. Lalu kemudian di belakang, di belakang UV ini yang di atas itu ada pos karbon ya, yang berfungsi untuk mengembalikan rasa, karena biasanya rasa air dari pengolahan RO itu cenderung pahit ya, biasanya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan jelaskan ya sedikit untuk komponen-komponen yang kita gunakan nanti pada saat kita memasang mesin RO 100 GBD ini. Meskipun ada satu komponen ya nanti yang agak cukup besar, nanti kita akan bawakan saja. Yang pertama kita mulai dari katup-katupnya dulu. Di sini ada T-kran nih ya, untuk pemasangan dari input ya. Nah, nanti sistemnya bisa seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini untuk membuka dan menutup ya. Membuka dan menutupnya menggunakan katup ini. Nah, nanti kita akan contohkan juga untuk pemasangan dari T-kran ini menuju ke mesin RO 100 GBD. Nah, nanti dari sambungan instalasi pipa yang sudah ada biasanya ini menggunakan ukuran setengah in ya, menggunakan ukuran setengah in. Dan nanti biasanya disambungkan ke sini ya, dari setengah in masuk ke sini. Nah, ini point of use yang bisa digunakan mungkin untuk wastafel dan lain sebagainya. Nah, sementara yang dari RO nanti masuk dari sini ya. Oke, nanti kita akan contohkan. Oke, ini yang pertama ada T-kran. Terus kemudian di sini ada bracket. Bracket ini fungsinya untuk support dari keran leher angsa stainless ini. Jadi nanti seperti ini. Ya, ini masih belum terpasang ya. Yang lain-lainnya ini ada di sini penguncinya. Ya, nanti kita akan contohkan. Nah, ini T-kran ini keran leher angsa. Kemudian ini untuk supportnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan atau sobat mitra ingin menggunakan sistem dengan langsung minum ya, seperti itu. Jadi bisa pakai bracket ini. Nah, terus kemudian di sini ada T-kran lagi. Nah, T-kran ini nanti yang kita hubungkan ya. T-kran ini kita hubungkan ke galon atau ke pressure tank ya. Bukan galon ya, pressure tank. Ya, jadi galon penyimpanan yang nanti bisa menambah debit dengan tekanan yang cukup agar air tidak terlalu kecil keluarnya. Oke. Terus kemudian di sini ada beberapa kunci housing. Ini untuk kunci housing filter.
Ya, untuk pretreatment sedimen spoon PP, GAC dan juga CTO menggunakan ini. Ya, sedikit berbeda. Di sini ada kunci housing membran. Lebih kecil jika kita bandingkan seperti ini, ya. Karena membran yang kita gunakan ini ya, berukuran 100 GPD. Ya, oke. Jadi ini kunci housing membran. Housing itu rumahnya gitu ya, rumahnya. Sementara nanti isi dari housing membran itu adalah membran ini sendiri. Ya, di sini tertulis ULP ultra low pressure 2012 ini ukurannya. Kemudian ini adalah kapasitas yang bisa digunakan yaitu 100 GPD, 100 galon per day. Nah, kemudian diperhatikan arah flow-nya. Ya, jadi flow-nya di sini input ya dari pompa. Kemudian di sini nanti hasil. Nanti hasil ada dua, ada reject dan juga ada permeate atau hasil RO gitu ya. Kalau air reject air buangannya. Oke, kemudian di sini ada selang 1/4 in, selang HDPE ya. Di sini ada tulisannya. Nah, ini Nanotech product RO tubing 1/4 in ya, selang HDPE untuk nanti sambungan-sambungan yang akan kita gunakan ya, biasanya langsung ke sini ya, karena nanti dari mesin sudah tersambung semuanya. Kemudian yang terakhir ada spare suku cadang ganti, nanti karena sedimen spoon ini sistemnya sekali pakai ya, jadi perlu melakukan penggantian manakala sudah cukup kotor atau sudah mulai debitnya berkurang. Oke. Persiapan ya, untuk persiapan jadi kita akan coba buka ini media filter yang pertama. Untuk membuka kita arahkan ke kiri ya, nanti untuk menutup kita arahkan ke kanan. Nah, ini nanti jangan lupa dibuka teman-teman ya, jadi plastiknya nanti jangan lupa dibuka ya sampai kelihatan aslinya ya, atau terasa aslinya dari materialnya. Nah, nanti setelah itu baru kita masukkan seperti ini. Nah, hanya saja nanti ketika teman-teman sudah mulai menggunakan mesin ini, artinya sudah mulai teraliri air, nanti jangan langsung dikencangkan ya. Kenapa? Jangan langsung dikencangkan agar nanti udara yang ada di dalam bisa terdorong oleh air terlebih dahulu, sehingga nanti di dalamnya tidak terisi angin ya. Kalau terisi angin nanti pompanya yang bermasalah ya, karena pompanya nanti kan menghisap ya, dia menghisap apa yang ada di dalam sini ketika memang sudah terisi ya. Nah, lalu nanti dibiarkan air itu sampai agak meluber gitu ya, sampai agak meluber. Nah, setelah itu baru bisa kita kencangkan. Jadi mungkin teman-teman siap ini ya, sebelum memasang nanti siap bak biar tidak tercecer kemana-mana airnya di bawah mesin ini, dan juga siap lap seperti itu ya. Ini kita kencangkan menggunakan kunci housing ya, yang seperti ini ya. Nanti di sini ada 4 cekungan gitu ya. 4 cekungan ini sudah sesuai dengan bentuk dari housing filternya. Nanti tinggal kita kencangkan. Untuk mengencangkan kita ke bagian kanan gitu ya. Oke, sekarang kita juga akan buka dari sisi yang satunya lagi atau bagian yang kedua. Ini ada cartridge GAC seperti ini. Nanti juga dibuka ya, plastiknya dibuka. Kemudian jangan terbalik ketika memasang. Ini tidak boleh terbalik karena yang ada sealnya itu yang di atas. Kenapa kalau tidak boleh terbalik? Karena nanti beda jalur ya. Jadi posisinya harus benar, tidak boleh seperti ini ya. Jangan sampai seperti ini yang tidak ada sealnya, nanti justru malah airnya keluar dari sini. Antara air yang disaring dan air yang tidak disaring nanti jadi satu, tidak ada perbedaannya ya. Oke, ini untuk yang kedua. Kemudian kita beralih ke yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada CTO ya, ada CTO seperti ini. Nah, ini mungkin sealnya agak kurang center gitu ya, nanti bisa diluruskan dulu sebelum dipasang, tapi tidak masalah ya. Nah, ini sealnya atas bawah, berarti boleh terbalik ya, maksudnya boleh ini yang di atas, ini yang di bawah, tidak ada masalah ya, seperti itu. Oke, ini nanti juga dibuka. Nah, nanti untuk pengisian pertama sama seperti media filter yang di tahap pertama tadi ya.
jangan dikencangkan dulu sebelum air meluber. Ketika air meluber itu tandanya sudah tidak ada angin di dalam chamber housing filter pretreatment RO ini ya, seperti itu. Jadi usahakan meluber dulu dikit ya, kemudian baru kita tutup. Oke. Nah, nanti air input berasal dari sini, teman-teman. Nah, air input dari sini ini ya. Nah, seperti ini selang yang sudah tersedia di paket, ukurannya 1/4 in ya. Ini yang sudah potongan nanti ya. Yang 1/4 in tadi, yang satu set kurang lebih sekitar 3,5 meter ya. Setiap paket pembeliannya kita sediakan 3,5 meter. Nah, kemudian nanti dari selang ini kita masukkan ke selang T-kran yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini dimasukkan ke instalasi perpipaan existing yang kita punya, yang ukurannya 0,5 inci ya. Kemudian ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk yang lainnya, seperti itu, misalkan untuk wastafel dan lain sebagainya. Kalau misalkan tidak ada sambungannya ya mungkin ditutup aja ya, nanti beli penutup yang untuk 0,5 inci. Oke, nanti ini buka tutupnya di sini, ini ada keterangan ya, terlihat ya, ada off, ada on ya. Ketika digeser ke sini dia on, berarti airnya masuk nanti ke sini. Ketika digeser ke sini dia off ya, seperti itu. Oke, ini beda jalur ya, jadi jangan khawatir. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tidak menggunakan RO ini misalkan dalam jangka waktu yang lama, biar tidak kemasukan air atau lain-lain sebagainya, bisa kita tutup ya, dan tidak mempengaruhi yang bawahnya tetap. Oke. Nah, sekarang kita akan naik sedikit ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat di atas itu ada step yang selanjutnya dari 3 step tadi. Itu nanti akan masuk ke pompa. Kita akan lihat pompanya nanti di belakang ya. Kalau pompa nggak perlu diutik-utik ya, karena sudah paten seperti itu ya, atau sudah pakem seperti itu. Nah, yang perlu kita siapkan lagi adalah sebelum UV, ini di sini ada UV. Ya, di sini ada UV, kita lihat ke atas. Nah, itu ada UV. Nah, sebelum kita ke UV, kita ke membran terlebih dahulu. Nah, ini mungkin UV-nya kan sudah terpasang ya. Ini bisa kita lepas dulu dengan cara didorong ke belakang. Ini sistem konektornya quick release. Jadi dia langsung dimasukkan, langsung mengunci ya, seperti itu. Sama seperti yang di depan ini tadi ya, seperti ini. Nanti sistemnya semuanya sama. Jadi ini didorong untuk membukanya, dorong kemudian dilepas ya. Kalau misalkan tidak kita dorong, kita tarik aja, nah seperti ini, dia nggak bisa. Nah, ini namanya quick release ya, sistem quick release. Nanti ada yang pakai drat juga, ada jenis yang menggunakan drat. Oke, sekarang kita coba pinggirkan dulu si UV ini ya, kita pinggirkan. Nah, sekarang kita akan lepaskan. Di sini ada konektor untuk ke membran ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada konektor ke membran. Ini juga kita lepaskan dulu. Ya, ini kita lepaskan dulu biar secure ya. Nanti takutnya patah karena nanti akan kita putar-putar. Yang patah konektornya ya. Jadi konektornya agak ringkih karena bahannya juga bahan plastik biasa. Nah, ini sudah kita lepas ya. Ini menyambung kemana? Ini menyambung dari pompa yang ada di belakang. Nanti kita akan tunjukkan. Ya, oke. Sekarang kita kembali lagi. Ya, kita lihat sedikit ke atas karena di belakangnya juga ada konektor-konektor. Nah, ini seperti ini. Kita tengok aja. Nah, di sini ada 2 hasil ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Oke, nah ini bisa kita buka menggunakan tangan. Kalau memang dia masih pertama biasanya belum terlalu kencang, tapi kalau memang sudah terpasang biasanya agak kencang dan butuh bantuan kunci housing membran seperti ini. Nah, ini kita buka, tapi nanti tidak bisa kita contohkan ya untuk membrannya seperti apa kalau dimasukkan, karena nanti membran itu kalau sekali dibuka sudah harus langsung dipakai. Nah, seperti ini ya. Nah, ini penutupnya. Terus kemudian ini housing membrannya. Ini bagian dalamnya. Coba lihat. Nah, bagian dalamnya seperti ini.
Jelas ya. Oke. Nah, nanti di sini ada keterangan flow-nya mengarah ke kiri. Ya. Nah, berarti tinggal kita cocokkan. Nah, flow-nya mengarah ke kiri. Jadi jangan sampai terbalik seperti ini. Ya, jangan sampai terbalik seperti ini, kan berlawanan ya. Yang sini kiri, yang sini kanan ya. Jadi tetap kita fungsikan seperti ini. Ya, kita masukkan nanti sampai mentok ya, istilahnya. Kayak mentok sampai ini nanti seperti ini. Ya, oke. Itu untuk membran. Mudah ya. Intinya jangan sampai tertukar dari sisi alur flow-nya. Ya, ini kita tutup. Ini bawahnya di sini. Ya. Nah, nanti hasilnya sudah langsung masuk ke solenoid. Ya, sudah langsung masuk ke solenoid. Nanti akan langsung masuk ke pos karbon ini. Ya, oke. Nah, ini nanti tinggal kita kembalikan seperti ini. Nah, untuk UV-nya. Nah, kita kembalikan seperti ini UV-nya. Nah, ini UV sudah kembali. Nah, untuk UV tidak ada masalah ya, untuk alurnya mau yang sebelah sini ataupun yang sebelah sini itu nggak ada masalah. Tinggal nanti dari UV ini kita kasih selang seperti ini. Nah, kita kasih selang seperti ini, terus kemudian nanti kita sambungkan dengan sambungan untuk keran leher angsa jika memang teman-teman ingin menggunakan keran leher angsanya. Oke, nah untuk hasil nanti biasanya tersambung dengan keran leher angsa ya. Nah, nanti pemasangannya seperti ini, keran leher angsanya ya, jadi urutannya seperti ini ya. Jadi ini kuncinya di sini. Teman-teman bisa cek, ini kuncinya di sini. Dan di sini ada beberapa seal ya, ada 2 seal yang ada di sini, kita akan buka. Kemudian yang putih-putih ini bracket. Yang putih-putih ini bracket. Nah, nanti jika teman-teman ingin sistemnya itu langsung minum, bracket ini nanti berfungsi sekali, tempelkan ke dinding. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2, ini seal yang pertama, kemudian ini seal yang kedua. Seperti ini. Tujuannya agar biar air tidak merembes keluar gitu ya. Nah, ini kita masukkan dulu seperti ini, dan ini kita kunci ini ya. Oke. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti konsepnya begini ya. Konsepnya begini. Jadi nanti ini ditempelkan ke dinding, dibuka, air keluar, tutup. Nah, air berhenti, mesin berhenti. Nah, kemudian nanti kita sambungkan dengan konektor yang double seperti ini. Ini juga quick release sama di sini. Nah, kemudian ini langsung kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Mudah sekali ya untuk penyambungannya. Jadi dengan adanya quick release ini lebih gampang gitu ya. Oke. Nah, nanti tinggal yang belum kita pasang adalah dari pos karbon. Tadi kita lihat ada 2 ya, ada 2 jalur di sebelah kanan tadi. Nah, itu satunya nanti masuk ke galon atau ke tangki penampungan ya, ke tangki tandon ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau memasang UV-nya seperti apa, nanti bisa lihat video kita ya untuk yang bagaimana cara pemasangan UV-nya. Nah, sebenarnya mudah ya, ini tinggal dibuka, nanti dimasukkan di sini ada selongsong. Ini ada 2 biasanya, nanti paketnya ada selongsong, ada lampu UV. Nanti teman-teman bisa lihat di video kami yang membahas khusus mengenai pemasangan lampu UV di mesin RO rumah tangga. Nah, sekarang kita akan contohkan terlebih dahulu untuk di tangki penampungannya. Ini tangki penampungannya, ini ya. Oke, ini tangki penampungannya. Terus kemudian di sini masih ditutupi ya, masih ditutup. Ini bisa kita buka. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian nanti di tangki penampungan sudah ada katup juga valve seperti ini. Ini tinggal kita pasangkan seperti ini.
ya. Nanti untuk pemasangan valve-valve seperti ini kami sarankan untuk tetap menggunakan seal tape ya, agar tidak bocor ya. Misalkan dicoba masih bocor, nah mungkin itu butuh seal tape ya. Nah, kemudian kita pasangkan ya dari kecil. Oke, kita coba pakai yang ini dulu ya. Nah, kita pasangkan dari sambungan ini ya. Sini. Ini kita pasang ke tandon atau ke tangki. Nah, tangki pressure ini gunanya untuk dia memberikan tekanan dulu, karena di dalamnya pasti ada angin ya. Nah, angin ini nanti yang bisa memberikan tekanan ke debit, sehingga debitnya nanti bisa sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan, yaitu 100 GVD. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, nanti tinggal kita kembali ke pemasangan keran leher angsa tadi ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang mesin. Di sini terlihat di bagian belakang ini ada beberapa instalasi yang di sini ada booster pumpnya atau pompa pendorongnya yang nanti akan memberikan tekanan masuk ke dalam membran, sehingga nanti membran bisa melakukan teknik reverse osmosis atau osmosis terbalik dari yang padat atau yang mengandung TDS ke cairan ya, dari yang mengandung padatan ke yang tidak mengandung padatan ya, seperti itu. Nah, kemudian dari pompa ini juga membutuhkan adaptor ya, adaptor AC/DC ini, AC/DC adapter seperti ini, karena pompa ini menggunakan motor DC, tidak menggunakan motor AC. Nah, nanti harap disesuaikan ya teman-teman voltasenya. Kalau di sini menggunakan 100 sampai 240 volt ya, 50 60 Hz 1,5 ampere. Nanti tinggal disesuaikan ya. Jadi jangan sampai melebihi kapasitas dari adaptor ini, nanti bisa terbakar ya. Dan jangan menggunakan instalasi yang rodok dan lain sebagainya, karena nanti juga akan berdampak pada si pompa ini. Kemudian di sini ada switch, pressure switch, baik yang low, yang ini yang saya pegang ini yang low pressure switch. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan mesin ini ya tanpa pressure switch atau tanpa switch otomatis, nah nanti bisa melepas salah satu atau melepas kedua dari kabel ini, tinggal nanti disambungkan aja ya. Oke, kemudian di sini ada high pressure switch yang berfungsi ketika mesin ini katupnya ditutup ya, katup hasilnya ditutup, tekanannya bertambah, nah nanti akan mengaktifkan switch ini ya, sehingga nanti mesin akan mati ya. Jadi ketika dia tekanannya berlebih, dia akan mati. Kemudian di belakang ini nanti ada solenoid ini tadi ya, yang terhubung dengan input dan juga output ya. Di sini kita lihat ada input dari pompa ya ini, kemudian ada output ke membran dan juga ke post karbon. Di sini nyambung ke high pressure switch-nya. Ini masuk ke post karbonnya. Oke. Nah, tambahan untuk tahapan yang menggunakan lampu UV, nah nanti biasanya akan ada balas UV seperti ini. Ya, di sini bisa kita lihat electric balas ya, 6 watt, 200, 240 volt, 50 sampai 60 Hz, 0,03 ampere. Nah, ini nanti yang akan menyalakan lampu UV ya untuk sterilisasi tambahan dari hasil air RO-nya. Ini nanti seperti ini. Ini menggunakan balas model single edge atau satu sisi ya, kakinya ada 4 seperti ini. Nah, ukuran balas yang kita gunakan nanti untuk mesin RO rumah tangga ini berukuran 1 GPM atau 1 galon per menit kapasitas sterilisasinya. Nah, nanti tinggal ini ya kita colokkan di sini ya, ini ya. Nah, ini kita colokkan di sini seperti ini. Nanti otomatis dipasang dulu ya lampu UV-nya. Nanti kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di video pemasangan lampu UV ya, seperti itu. Oke, ini kita lepas dulu.
Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pemasangan mesin RO rumah tangga 100 GPD. Mudah ya, mudah, tidak susah dan gampang pengoperasiannya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal berkaitan dengan persiapan di awal tadi, seperti airnya jangan langsung dibiarkan, artinya housing filternya ditutup langsung gitu ya, sehingga nanti masih terjebak udara yang ada di dalam. Jadi dibiarkan dulu udaranya keluar bersamaan dengan air yang meluber, kemudian baru setelah itu mesin bisa dinyalakan. Nah, mungkin nanti ada beberapa keluhan-keluhan yang juga teman-teman rasakan, terutama berkaitan dengan otomatisasi. Nah, biasanya otomatisasi itu tidak akan berjalan sempurna dikarenakan kurangnya ketinggian tandon air ya dari mesin. Nah, nanti pembahasan lebih jelasnya teman-teman bisa cek di video kita di channel YouTube Mitra Water untuk pembahasan mengenai troubleshooting dari mesin RO 100 GPD. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Bila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di 081 2345 90404.